Shalom teman-teman semuanya, welcome to online service FGF College Padang. Mari setiap kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat beribadah. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
berada di pelataran-Mu Bapa. Kau Allah yang baik, haleluya. Kaulah perisai kami, Kaulah kekuatan, glory bagi-Mu. Shalom TYC Padang. Saya bersyukur dan sangat senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan TYC Padang. Saya percaya ada satu sukacita hari ini kita bisa fellowship lewat ibadah online. Dan saya percaya walaupun secara online Tuhan hadir. Oleh karena itu saudara, teman-teman semuanya, kita siapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita boleh berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di hati kami seperti di surga. Kami bersyukur buat malam hari ini dalam ibadah service online TYC Padang ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh menjadi benih yang boleh bertumbuh dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya bahwa firman hidup dan akan masuk dalam setiap hati kami. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang boleh mendengarkan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Baik teman-teman TYC Padang, hari ini beberapa minggu yang lalu saya mengikuti
ibadah service online TYC Padang, dan saya diberkati minggu yang lalu ya, Sabtu yang lalu kita diberkati oleh Pastor Erwin dari Medan, dan saya diberkati lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan berbicara tentang iri hati. Malam hari ini kita akan berbicara, saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Sekali lagi Mazmur 91 14 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita teman-teman semua. Dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari ini kita akan berbicara tentang melekat. Ya, bagaimana hari-hari ini ketika kita mengalami situasi yang kurang nyaman, atau bisa dikatakan masa-masa sukar dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita bisa terus melekat kepada Tuhan? Nah, satu pertanyaan teman-teman TYC Padang yang harus kita jawab dan yang saya juga harus jawab, pada siapa kita melekat hari-hari ini? Ya, pada siapa kita melekat di masa-masa sulit atau di masa-masa yang kurang menyenangkan? Nah, seringkali kita tidak menyadari bahwa fokus kita menjadi lari ketika masa-masa sulit datang dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya akan coba jelaskan arti melekat ya di ayat yang ke-14 itu, sungguh hatinya melekat. Nah, kata melekat itu saya catat di sini artinya berpegang teguh, ya, melekat, lengket. Atau secara bahasa aslinya saya catat di sini disebut casak. Artinya fall in love, artinya jatuh cinta atau menginginkan, ya. Nah, ternyata kata melekat ini begitu powerful sekali. Nah, hari-hari ini kita perlu belajar bagaimana supaya kita melekat kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar nempel. Ya, kalau hanya sekedar nempel, bisa suatu saat lepas. Ya, tapi kalau yang namanya lekat, melekat kepada Tuhan, itu nggak akan bisa terpisahkan. Ya. Nah, oleh karena itu, kita percaya bahwa setiap kita adalah merupakan ranting yang harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, ranting yang melekat itu butuh yang namanya asupan. Ya, setiap ranting itu butuh asupan, yaitu asupan dari sumber. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat pertama dikatakan bahwa Yesus sendiri yang berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Yesus adalah sumber. Nah, kalau tadinya kita butuh yang namanya asupan, kita perlu sumber yang benar. Dan Yesus sendiri menjawab bahwa dia adalah pokok. Ya, pokok yang benar. Nah, saya percaya saya dan teman-teman butuh yang namanya pertumbuhan. Dan setiap yang butuh pertumbuhan harus disupport oleh satu asupan, ya, makanan yang benar, ya. Semua orang butuh yang namanya pertumbuhan, ya. Untuk bertumbuh perlu asupan, nutrisi, gizi yang benar. Nah, jangan sampai salah mengkonsumsi nutrisi yang berbau, yang tidak memberikan pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita, saudara, ketika mau nutrisi yang benar, air kehidupan yang benar, hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Mari hari-hari ini, di masa-masa pandemik ini, saya mengajak kita, mari timbun hidup kita dengan firman Allah, sehingga roh kita menjadi tambun. Sekali lagi saya tekankan, timbun hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga roh kita menjadi tambun. Jangan timbun dengan hal-hal yang duniawi, ya, dalam tanda kutip dosa. Hari-hari ini dosa lagi diskon besar-besaran, teman-teman. Bahkan mungkin nggak tahu diskonnya berapa, tapi itu diskonnya lagi besar-besaran. Nah, jangan isi hidup kita dengan segala yang berbau dengan dosa.
Kalau kita isi hidup kita dengan segala yang berbau duniawi, lama-lama roh kita menjadi kerdil. Bahkan mungkin gersang, lama-lama mati teman-teman. Kita akan kembali ke ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi Tuhan pengen kita sungguh. Dikatakan sungguh-sungguh, harus serius. Kemudian dilanjut hatinya melekat. Kenapa? Bukan dompetnya, atau intelektualnya, atau kepintarannya. Tapi yang Tuhan minta adalah hati yang melekat. Ternyata hati manusia adalah pusat yang menggerakkan hidup manusia, atau yang mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Nah, saya nggak tahu hari-hari ini teman-teman, hati kita melekat kepada siapa? Apakah kepada dunia? Atau tetap melekat kepada Tuhan walaupun keadaan kadang-kadang mengusik seluruh kehidupan kita. Nah, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Yang pertama, kalau orang melekat kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, diluputkan, di-escape. Ya, kemudian bukan hanya saja diluputkan, dimuliakan. Ini tinggi banget nih, dimuliakan, honor. Ya, ini luar biasa. Kemudian diselamatkan, direscue sama Tuhan, Nah, itu betapa luar biasa. Kalau hati kita melekat, dan sekali lagi saya tegaskan, jangan sekedar nempel. Ya, kalau hanya sekedar nempel hati kita kepada Tuhan, ya, kalau ada cowok ganteng atau cewek cantik itu bisa lepas. Dan biasanya kalau hanya nempel, yang satu bisa terluka. Ya, kalau hanya nempel itu bisa dilepas. Kalau dipisahkan itu pasti ada yang terluka, ada yang rusak. Tapi kalau yang namanya melekat itu nggak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Dimeteraikan oleh kasih Tuhan. Ya, oleh karena itu teman-teman semua, mari sama-sama belajar. Saya juga belajar bagaimana setiap hari saya bisa melekat kepada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dia akan terus menyertai kita. Ya, jangan kebanyakan minta sama Tuhan ya. Seringkali ya berbicara berseru selalu identik dengan doa. Nah, kadang-kadang kita terlalu banyak minta sama Tuhan. Terlalu banyak kasih proposal sama Tuhan. Ya, saya mau katakan begini teman-teman TYC Padang. Jangan terlalu banyak mendownload hanya kebaikan Tuhan untuk diri sendiri. Tapi lebih banyak kita mengupload atau men-share atau membagikan kebaikan kasih Tuhan kepada semua orang. Ya, kadang-kadang kita hanya upload untuk diri kita sendiri kebaikan Tuhan. Tuhan itu tetap baik teman-teman. Gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi intinya adalah kita perlu apa? Sharing. Share. Kemudian kita perlu upload. Jangan hanya di-download. Di-upload, di-share. Gampang banget kan hari-hari ini. Sosmed begitu terbuka. Ya, kita bisa share kebenaran firman Tuhan. Jangan status yang galau-galau yang di-share di sosial media. Ya, saya lihat status banyak di Facebook ya. Mereka ngadu sama Facebook. Ya, suami istri ngadu ke Facebook. Saya mau katakan, Facebook nggak akan pernah bisa menjawab. Hanya satu yang bisa jawab, hanya Tuhan Yesus. Jadi stoplah share hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang tidak membangun. Karena sekali lagi saya tegaskan, Facebook tidak akan pernah bisa menjawab keluhanmu. Hanya Yesus yang bisa menjawab setiap seruan hati kita, setiap apapun yang kita minta. Ya, oleh karena itu teman-teman, jempol ini kan gampang banget untuk share sesuatu. Kadang-kadang gatal jempol kita untuk bikin status yang kadang-kadang hanya untuk mengundang ya, supaya dikomentari. Nah, stop. Kalau nggak berbobot, kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, stop. Mending share firman Tuhan, share yang membangun, share yang menghidupkan iman kita. Ya, jangan hanya suka mendownload sekali lagi, tapi mari upload.
Mari share. Publikasikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang terakhir teman-teman, saya akan bagikan yaitu orang yang melekat kepada Tuhan itu. Yang pertama, ini poin penting, catat baik-baik. Orang yang melekat kepada Tuhan, baunya itu loh. Bau Tuhan itu akan menjadi bau kita. Wanginya Tuhan itu akan menjadi wangi kita. Karakternya Tuhan itu akan menjadi karakter kita. Berbicara tentang menjadi ciri khas kita, trademark, atau menjadi gaya hidup kita. Karakter Kristus itu luar biasa. Kasih. Ya. Jangan sampai bau-bau yang lain yang ditularkan, saudara, teman-teman. Jangan bau yang duniawi, ya. Tapi kita tularkan virus kebaikan. Virus firman Tuhan. Ya, jangan takut sama virus-virus yang sedang viral saat-saat ini. Kita juga perlu memviralkan, kita juga perlu mentularkan virus kerajaan surga. Itu luar biasa, ya. Orang yang melekat kepada Tuhan, baunya Tuhan akan menjadi baunya. Karakter Tuhan itu akan merasuk dalam setiap kehidupan kita, sehingga teman-teman semua ketika kita dilihat, kok ini beda ya, si A ini beda ya. Saya rindu, saya secara pribadi, saya pengen aroma Tuhan itu menjadi aroma saya, menjadi gaya hidup saya, menjadi karakter saya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Ya, jangan kita sembah sosial media, saudara. Sosmed, Instagram. Ya, kenapa? Salah satu firman Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi sama kepada siapa yang kita sembah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang penting, ya, orang yang melekat kepada Tuhan, kekuatan Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Ya, masalah boleh datang dalam setiap kehidupan kita. Pandemi boleh terus lanjut. Hari-hari ini nggak semakin berhenti, justru semakin naik dia. Ya, tapi janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir Filipi 4:13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan gak janjikan apa-apa, ya. Tuhan gak janjikan kalau ikut saya semua beres, enggak. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan adalah Dia memberikan kita kekuatan, ya. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, siapa sih yang menjadi lawan kita? Oleh karena itu, kalau kita melekat kepada Tuhan, kekuatannya Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Kita butuh kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sulit hari-hari ini, teman-teman semua. Siapapun dia, butuh kekuatan dari Tuhan untuk sabar, untuk tetap berdiri pada jalan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan liar di masa-masa sukar hari-hari ini. Bahaya kalau kita liar, ya. Tetap standby dalam hadirat Tuhan. Ya, saya ingat ada satu yang tidak standby dalam hadirat Tuhan. Dia tidak standby dalam ruang tunggunya Tuhan. Salah satu murid Tuhan Yesus namanya Thomas. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas ini kelewat. Dia nggak sempat. Ya, kenapa? Karena dia mengalami ketakutan pada saat Yesus ditangkap. Lalu imannya mulai hilang. Dia kabur entah kemana. Dia liar kemana-mana. Oleh karena itu kita harus standby dalam ruang tunggunya Tuhan. Supaya kita nggak kelewat pada saat Yesus datang. Ya, menyatakan dirinya. Kita belajar dari Thomas. Itu satu pengalaman yang sangat luar biasa kita perlu pelajari. Ya, supaya kita nggak mengalami hal yang sama. Nah, kemudian di ayat yang terakhir, teman-teman, dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Setiap kita pengen umur panjang. Saya mau katakan, ini hanya bonus dari Tuhan. Kualitas hidup kita ditentukan bukan seberapa lama kita hidup, ya, tapi seberapa banyak kita memberikan impact, memberikan dampak, memberikan buah yang manis. Itu yang Tuhan mau, ya.
Gak peduli umurmu mau 100 tahun, 120 tahun, tapi kalau hidupmu gak berbuah, gak berimpact, itu sama aja nol, ya. Tapi janji Tuhan dikatakan dengan umur panjang itu bonus, just bonus teman-teman, ya. Dia akan kenyangkan kita dan akan memperlihatkan kepada kita keselamatan daripadaku. Doa saya sebagai kesimpulan, ayo terus melekat kepada Tuhan. Biar baunya Tuhan tertular dalam kehidupan kita. Biar kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita. Masalah boleh datang, virus boleh datang, apapunlah itu. Tapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan menjadi pemenang. Ayo keluar dari kesulitan-kesulitanmu hari-hari ini, dari ketakutanmu hari-hari ini. Mulai melekat kepada Tuhan. Mulai melekat kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada jarak, ya, mungkin ada jarak. Ayo mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan lebih dalam lagi sampai engkau menyentuh hati Tuhan, dan itulah yang Tuhan mau. Kebenaran firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap melekat kepadamu ya Tuhan, bukan hanya sekedar nempel. Dan biarlah Tuhan, kerinduan-Mu atas setiap kehidupan kami, terkhusus hamba-Mu berdoa untuk TYC Padang ya Tuhan. Biarlah hati mereka boleh melekat kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat setiap mereka hari-hari ini. Biarlah hati mereka melekat kepadamu sebagai kebenaran yang sejati Tuhan. Aku berdoa biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biarlah kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah roh kami menjadi tambun ya Tuhan, ketika kami menimbun hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Shalom. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Adrian. Semoga pelayanan dan keluarga semakin diberkati di dalam Tuhan. Dan kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami pada malam hari ini. Semoga teman-teman dapat mengikuti ibadah kami berikutnya. Ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Yang pertama, Sabtu depan tanggal 25 Juli 2020, kita akan tetap melaksanakan online service FGF TYC Padang di YouTube channel FGF College Padang jam 7 malam. So, pastikan teman-teman semua udah subscribe channel ini supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari kami. Yang kedua, iCare akan tetap dilaksanakan seperti biasa melalui aplikasi video call yang ada. Dan bagi teman-teman yang masih belum bergabung di iCare, mari bergabung di iCare dengan menghubungi care leader yang ada. Yang ketiga, besok jam 9 pagi kita ada online service Super Sunday di YouTube channel FGF Padang. So, pastikan teman-teman semua mengikutinya ya. Sekian informasi dari saya, sampai ketemu di online service kita berikutnya, and God bless you.